Otak kita itu dirancang untuk survival, untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia selalu. Memang tidak ada tombol delete di otak kita. Kita nggak bisa menghapus begitu aja pengalaman di masa lalu. Tapi kita bisa memaknai ulang pengalaman tersebut. Makanya aku pribadi nggak cocok atau kurang sepakat dengan istilah move on. Mungkin dalam sehari ada ribuan negatif self-talk di kepala kita kayak you are not good enough, kamu tidak tampan, kamu tidak menarik, mereka tidak suka sama kamu gitu. Apa teknisnya? Semakin sering kamu ngomongin hal yang negatif ke diri sendiri, semakin percayalah kalau kamu adalah orang yang seperti kamu omongin. Kamu bilang I'm not good enough, sering banget, you will never be enough. Tapi masalahnya enough ini buat siapa sih? Buat diri sendiri atau buat orang lain? Makanya kan kalau di sana kalau kerja tuh biasanya sesama kolega kita nggak punya nomor WhatsApp, kita nggak punya nomor telepon masing-masing. Jadi kalau kita ngobrol hanya dari pakai Teams, pakai Slack atau apapun itu. Jadi kecuali udah ikrip banget, udah deket banget, udah temenan, baru kita punya WhatsApp-nya. Jadi ketika udah di luar jam kerja ya udah nggak bisa dihubungin lagi. Itu yang aku suka. Menarik ya. Itu cocok sama quotes yang pernah aku temukan bahwa bedain mana teman, mana rekan kerja. Betul, betul. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku mengajak orang berkelas untuk ngobrol bareng kita di sini, membahas tentang otak dan kesehatan mental. Ada Mas Trisa Triandesa. Terima kasih Bila atas undangannya. Terima kasih Mas Trisa, jauh-jauh dari Inggris datang ke Suara Berkelas. Terima kasih atas undangannya juga. Bagi teman-teman yang menonton ini dan belum tahu siapa orang di depan aku, kalau ada waktu yang sangat singkat, elevator pitch, menjelaskan kepada mereka siapa Trisa dan kenapa dia di Inggris dan kenapa dia tiba-tiba balik ke Indonesia sekarang. Trisa adalah mungkin kalau yang orang tahu dari Instagram taunya neuroscience communicator yang memang sekarang lagi tinggal di Inggris. Tapi lebih dari itu Trisa adalah orang yang terus berusaha untuk mencoba hal baru. Bukan untuk tujuan berhasil atau gagal, tapi tujuannya adalah hanya untuk belajar dan ingin belajar terus. Itu yang bikin kamu lebih awet muda dibandingkan yang aku lihat sekarang kan. Dan bagi teman-teman yang gak tahu, ini orang udah kepala 41. 41. Pertama kali ketemu aku kirain kayak di atas aku 2 tahun. Emang Bila umurnya berapa? Wah kan, ini tersinggung nih. Dia pasti nebaknya 30-an. Aku tahun ini 28. 28 ya. Dan apakah itu faktor yang bikin kamu tetap kelihatan happy, awet, percaya diri gitu? Dari mempelajari ilmu otak. Iya dan enggak sih. Jadi enggak karena tentunya kalau masalah penampilan awet muda, dan jujur sebetulnya aku juga bukan tipe yang berusaha untuk terlihat awet muda. Karena kalau kita fokus pada awet muda menurutku itu jadi kayak ageism kan. Jadi kayak masalah usia banget, kesannya awet muda itu positif dan kalau kelihatan tua itu nggak baik. Cuman dalam kasusku memang a big part of it adalah gen aja sih. Jadi I got genetic jackpot aja dari keluarga gitu. Dan kalau misalnya ngelihat anggota keluarga aku juga kayak kakak dan orang tua, terutama orang tuaku juga ayah baru kelihatan tua itu tua tanda kutip tuh atau enggak sesuai dengan usianya adalah ketika dia masuk 50-an. Kakak-kakakku juga relatif kelihatan muda, tapi apakah itu jadi goal utama untuk menjadi kelihatan muda? Tentunya enggak. Tapi memang betul ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami bagaimana cara otak kita bekerja. Terutama kaitannya dengan regulasi emosi sih. Karena kalau kita stres, ini juga pasti teman-teman yang denger juga udah tau lah, kalau stres itu kan biasanya ada dampaknya terhadap fisik juga kan. Dari mulai detak jantungnya meningkat, akhirnya bisa berkontribusi terhadap risiko hipertensi juga. Dan kalau misalkan kita juga ada stres yang terus-menerus dan nggak dikelola dengan baik, itu juga akan berpengaruh ke tubuh kita. Dan kan kalau ngomongin usia ada dua hal ya, ada usia kronologis sesuai dengan angka tahun yang ada di KTP dan juga usia biologis, usia sel di tubuh kita. Nah, kesehatan mental itu salah satu faktor utama yang berkontribusi ke kesehatan usia biologis kita memang. Dan tadi menyebut juga soal bahagia, kalau dibilang selalu bahagia, aku pikir iya, tapi bagiku bahagia itu bukan tujuan. Bahagia itu sekarang.
mungkin terdengarnya kayak hedon banget gitu Iya, ya. iya. Jadi kayak terlalu menikmati diri sendiri, tapi bahagia itu kalau kita melihatnya sebagai tujuan atau capaian yang perlu kita raih di masa depan yang masih jauh, justru itu bakalan bikin kita stres. Tapi bahagia itu adalah kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan juga apa yang membuat kita merasa menjadi diri kita sendiri. Apa yang membuat Bilal bahagia hari ini dan untuk saya beda tentunya kan. Iya. Mungkin Bilal lebih suka lari, kalau saya lebih suka nari. Iya. Dua-duanya sama-sama bikin kita happy kan gitu. Dan jadi itu sih kalau menurut aku, orang juga kan kadang suka fokus, aku tuh mencari kebahagiaan ya. Kebahagiaan tuh nggak usah dicari tapi dilakukan sebetulnya. Kebahagiaan itu ketika kita menyadari bahwa hari ini kita masih hidup Betul? dan diberi kesempatan untuk terus belajar ya. Betul, dan bahkan hari ini saya bahagia karena bisa ada di podcast ini. Mungkin buat orang lain kan kayak kalau ketemu orang tuh kayak ya udah ketemu doang, tapi coba deh maknai hari itu kayak hari ini saya ketemu sama sahabat gitu. Itu kan penting banget kan. Itu yang bikin gue bahagia hari ini gitu. Makanya journaling itu penting karena bikin kita untuk berpikir reflektif dan juga memaknai apa yang kita lalui di hari-hari kita gitu. Tapi bukan berarti kita hanya fokus sama hal yang positifnya aja. Iya, Kita iya. kan harus seimbang dong gitu. Ada hal yang kurang mengenakan terjadi di hari kita, bukan berarti kita buang gitu aja, tapi kita hari ini terjadi hal yang kurang mengenakan, apakah itu akan merusak hariku ke depannya, itu kan keputusan sadar sebenarnya. Kayak misalkan tadi pagi misalkan saya ternyata kesandung gitu. Kalau nggak, contohnya tadi pagi saya memutuskan untuk jalan kaki di pagi hari, tapi tentunya ini membelagu dikit. Kalau di Inggris kan jalan kaki nggak bau knalpot ya. Tadi jalan kaki bau knalpot banget sampai enek gitu. Aku bisa aja mutusin hari ini kayaknya bakal rusak sih, bakal bete banget karena gue enek tadi sampai mual-mual. Tapi kan bisa aja gue ubah, oh iya tadi ada pengalaman yang kurang mengenakan, berarti pelajarannya apa? Jalan kaki lebih pagi di keesokan harinya atau cari rute jalan yang berbeda. Jadi fokusnya jangan sama masalahnya tapi sama solusinya dan gimana kita memaknai ulang pengalaman kita itu. Mas Trisa kan memahami tentang otak ya, memahami emosi. Tapi nggak banyak orang yang tahu juga pernah didiagnosa depresi gitu. Aku pernah berpikir seperti ini. Ternyata banyak orang yang dia mempelajari sesuatu itu bukan berarti dia kebal terhadap penyakit misalnya, terhadap sesuatu tersebut. Let's say kayak banyak orang yang kategorinya atlet tapi tetap ngerokok. Betul. Atau tetap obesitas gitu. Nah, gimana itu bisa terjadi kepada Mas Risa dan bagaimana seorang yang sangat paham tentang emosi, otak menghadapi depresi? Secara neuroscience juga kan pemahaman aja itu nggak cukup kan. Jadi kita kayak yang tadi udah saya bilang, kita harus melakukan aksi gitu. Kita harus melakukan sesuatu untuk melindungi kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Iya, saya belajar psikologi dan neuroscience, tapi itu nggak berarti saya jadi kebal gitu akan gangguan kesehatan mental. Karena gangguan kesehatan mental itu dia nggak pandang bulu kan. Mau dia dokter, mau S3 kek, mau dia tukang sayur, mau dia mahasiswa, mau dia bahkan remaja, semua tuh bisa aja. Kenapa? Karena ada faktor yang hampir bahkan sulit untuk diganggu gugat, yaitu faktor genetik. Jadi 37% risiko depresi itu turun-temurun atau heritabilitas. Tapi ini risiko depresi ya, jadi bukan berarti 37%, tapi risiko gejala depresi itu 37% diturunkan atau enggak berkaitan dengan gen. Jadi makanya ada hal-hal yang itu kan hal-hal yang agak sulit untuk kita ubah kalau udah berhubungan sama gen. Jadi iya aku paham ilmunya, iya aku tahu teorinya, bahkan aku juga tahu teknik-teknik untuk mencegah hal tersebut terjadi, tapi kalau nggak dipraktekin ya percuma gitu. Dan juga setiap orang kan punya perjalanan hidupnya masing-masing ya. Ada mungkin pengalaman yang kurang mengenakan di masa lalu, seperti trauma di masa kecil, atau enggak ada tantangan-tantangan kehidupan yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga masih kayak menggerogoti kita dari dalam karena kita nggak punya cara mengelola emosi dengan baik. Akhirnya hal-hal tersebut yang jadi memicu timbulnya gejala depresi sehingga akhirnya di 2021 aku didiagnosa dengan mixed anxiety and depression disorder. Dan sampai detik ini pun aku masih belajar untuk berusaha pulih dari kondisi tersebut. Karena kan
depresi dan kecemasan itu bukan sesuatu yang kayak bisa sembuh gitu Benar. aja kan. Dan juga istilah sembuh aja udah salah, tapi pulih gitu. Jadi sebuah perjalanan dan proses yang harus dilalui, makanya sebutan yang lebih tepat itu kan hidup dengan depresi dan kecemasan. Bukan orang kena depresi atau kena kesehatan mental atau kayak kena mental istilahnya kan gitu. Jadi ya tahu itu baik, tapi kalau misalnya kita juga nggak melakukannya ya percuma aja. Bagi orang yang sangat bingung untuk menghadapi fase dia sekarang quarter life crisis ya. Mungkin di fase dia sedang depresi atau yang tadi aku udah catat 37% depresi itu diturunkan gitu. Mungkin mereka juga diturunkan oleh keluarganya. Atau sesimpel mungkin orang tuanya punya luka uang, anaknya juga diturunkan luka uangnya. Nah, bagi orang yang seperti itu yang kayak terkungkung sekali dengan lingkungan, tidak punya opsi atau pilihan keluar dari fase itu, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mereka itu bisa membangkitkan semangat internalnya yang dimana terpancarkan ke jiwa dan raga mereka biar lebih semangat gitu lah menjalani hidup. Nah, makanya depresi itu bukan sekadar gangguan psikologis kan. Jadi ada framework nggak baru-baru banget sih, cuman framework ini sebutnya biopsychosocial disorder atau biopsychosocial framework lah untuk melihat depresi, karena depresi itu berkaitan dengan kondisi biologis. Jadi seseorang yang depresi itu memang ada struktur otak dan fungsinya yang berbeda dari orang yang tidak hidup dengan depresi. Jadi makanya itu dari sisi bionya. Psikonya, iya, psikonya bukan ya, psiko gila, maksudnya Yeah, yeah. psychological dari sisi psikologisnya adalah ada kecenderungan pola pikir yang berulang. Terutama kan kalau depresi lebih fokus pada hal-hal yang negatif, misalkan Yeah. pemikiran itu terus berulang. Lalu sosial di sini adalah bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi. Karena kan ada juga orang yang mengalami kondisi depresi karena disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Misalkan kondisi keluarga, rumah Yeah. tangga, atau hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, apapun itu. Jadi makanya kalau kita mau melihat depresi atau ingin mengetahui bagaimana cara kita untuk ibaratnya keluar dari fase depresi itu, kita harus melihat dari 3 aspek tersebut. Biologisnya, oke, ada struktur otak dan fungsi otak yang berbeda dari yang lain, dari yang tipikal. Lalu ada juga dari sisi psikologisnya seperti apa, dan juga ada sisi sosialnya. Makanya kalau kita udah paham 3 ini, kita tahu harus ngapain. Kalau dari sisi biologisnya Oke. atau dari kondisi otaknya, kan ada konsep namanya neuroplasticity, di mana adalah itu kemampuan otak kita untuk berubah dan juga membentuk jalur saraf yang baru. Itu adalah neuroplastik, dan itu setiap otak bisa gitu. Contohnya kenapa kita bisa, dulu mungkin Bilal nggak bisa naik sepeda, akhirnya bisa kan. Yeah. Itu adalah bukti neuroplasticity, di mana saraf-saraf ini saling berkomunikasi untuk menciptakan jalur supaya kita itu bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Ibaratnya itu, kalau nggak membangun skill yang baru. Jadi kalau kita paham itu, kita berarti harus membangun kebiasaan yang lebih sehat gitu kan. Kalau misalkan kebiasaannya adalah mikir hal-hal yang negatif nih dan terus berulang-ulang, coba kita challenge pikiran itu. Dan ini adalah salah satu metode dari CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana kita harus menantang pikiran negatif tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan kayak, emang bener ya kayak gitu. Misalkan saya mikir kayak, aduh, I think I'm not good enough deh. Tanya balik, kenapa? Emang iya, buktinya apa? Kenapa lo nggak sebaik, lo ngerasa nggak cukup? Terus misalkan kayak, aduh, kayaknya gue sih bodoh deh, kayaknya gue nggak mungkin deh bisa S2. Coba tanya balik, lo bisa lulus S1 kan gitu, lo bisa kan ngadepin ini, lo bisa ujian. Jadi kasih bukti bahwa apa yang kita pikirin itu sebenarnya nggak akurat. Bener. Dan tujuannya ini tuh bukan jadi positive thinking, tapi jadi kita melihatnya melalui perspektif yang lebih netral dan juga konstruktif. Jadi daripada kita fokus gua nggak bisa, tapi tanya dulu, tunggu dulu deh, gua nggak bisa, misalkan gua nggak bisa lari, tapi dulu gue pernah sih waktu kecil lari-larian sama teman-teman gue. Berarti harusnya kalau sekarang gue lakukan dan gue lakukan secara konsisten melalui repetisi dalam jangka waktu yang lama, harusnya gue bisa dong 5K lagi ibaratnya gitu. Nah itu kan dari sisi bio dan psikonya. Sekarang kalau dari sisi sosialnya, koneksi antar manusia itu penting banget. Iya, dengan sosial media dan internet kita jadi lebih terhubung dengan banyak orang, tapi nggak secara langsung. Riset yang dilakukan ketika COVID, banyak banget riset soal itu yang menyatakan bahwa
Oke, memang koneksi sosial melalui teknologi ini membantu dalam regulasi emosi dan juga membantu kondisi atau mood seseorang, tapi berbeda dampaknya, berbeda efeknya ketika kita bertemu langsung. Karena ketika kita bertemu langsung kan ada tatap mata, Iya. kita membaca gestur, dan juga kadang kalau sama teman kita kan suka nepok pundak lah gitu, toyor-toyoran, ngapain kek, ada hal-hal yang nggak bisa kita dapetin dari teknologi seperti internet Iya. gitu. Jadi makanya 3 hal ini yang penting banget. Dan ya itu, kalau misalkan kita nggak punya koneksi yang bermakna, ya kita harus cari koneksi bermakna itu gitu. Karena kan ini deh, di Indonesia ada 280 juta orang. Iya. Masa sih nggak ada satu orang yang bisa kita ajak ngobrol dan bisa kita percaya gitu. Percaya aja bakalan ada kok orang yang pernah ngalamin apa yang kita alamin gitu. Jangan pernah ngerasa kayaknya gue sendirian deh. Itu juga yang waktu itu gue struggle banget dengan kondisi kesehatan mental gue, karena gue pikir gue doang nih yang kayak gini gitu. Dan akhirnya jadi malu ngomong ke orang lain karena takutnya orang lain gak bisa relate. Apalagi Iya. eh, di generasi aku nih, di generasi milenial tuh kan buat ngomongin kesehatan mental tuh dulu Tabu ya. tabu banget kan. Jadi kayak cemen lo gitu kan. Responnya pasti kayak gitu. Apalagi pressure-nya lebih lagi untuk laki-laki gitu kan. Ya masa laki-laki nangis kayak Iya, gitu-gitu kan. iya, Padahal iya. mau laki-laki, mau perempuan, mau non-binary, mau nangis atau mau marah, mau mengekspresikan emosi itu ya wajar gitu. Nangis tuh bagian dari hidup gitu, bagian dari menjadi manusia manusia. gitu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Wah, bagus banget sih ngomongin tentang. Aku bener, walaupun beberapa kali ketemu sama orang yang spesifik ngomongin tentang kesehatan mental, apalagi otak ya, aku jarang memahami tentang bio, psycho, dan sosial ini. Dan aku sangat relate ketika masuk ke POV-nya sosial gitu. Mungkin selama ini otak aku masih sehat-sehat aja gitu, tapi hubungan aku dengan orang yang gak sehat. Sehingga itu berdampak kepada mental aku sendiri gitu. Betul. Kayak aku membenci si A, membenci si B, membenci si C. Bukan berarti mereka jahat, tapi bisa jadi aku belum kenal sama diriku sendiri, sehingga aku melemparkannya ke orang lain. Aku nggak suka sama dia. Gitu. Betul sekali. Kok bisa ada orang yang merasa tidak punya teman dan susah untuk berteman? Kira-kira apa alasan utama orang-orang itu menganggap bahwa aku tidak punya teman? Apakah itu karena masalah internalnya sendiri? Atau memang ada cara kerja lain, cara kerja dunia yang mungkin kita nggak tahu nih, yang mungkin sudah dilewati oleh orang yang sudah menghadapi fase 40-an. Faktornya akan ada banyak sekali tentunya. Tentunya selalu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal ini kan selalu berkomunikasi nih. Antar berkomunikasi atau bahkan malah konflik gitu. Iya. Kayak misalkan ada dorongan ingin mencari koneksi dengan orang lain, tapi kita sudah pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan ketika kita membangun relasi dengan orang lain gitu kan. Makanya penting banget kita juga melihat bahwa nggak semua hubungan atau relasi itu baik buat kita. Jadi satu sisi kan kita tuh perlu punya koneksi dan relasi dengan orang lain, tapi perlu digarisbawahi koneksi dan relasi yang bermakna. Ya. Bukan asal koneksi, asal relasi doang. Jadi kalau misalkan dinamikanya itu justru tidak sehat atau toksik, nggak apa-apa banget buat kita cut off aja. Dan ketika kita cut off kan kayak yang tadi Bilal sudah sampaikan juga, bukan berarti kita benci sama orang itu, tapi bisa jadi karena
gue kayaknya belum siap deh untuk menghadapi dinamika atau enggak menghadapi relasi seperti ini dengan orang tertentu gitu. Kalau enggak, ya enggak ada yang salah sebenarnya kan, kayak balik lagi kayak contoh sederhananya atau oversimplifikasinya, Bilal suka warna kuning, saya suka warna biru. Ada yang salah nggak? Enggak. Nggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan saya nggak suka sama Bilal, mungkin ya nggak ada yang salah juga. Bilal nggak suka sama saya, nggak ada yang salah kok dua-duanya. Karena nggak cocok aja gitu. Dan nggak apa-apa banget Ya. gitu. Karena kan masa iya sih kita, contoh di Indonesia aja, masa iya kita bakal suka sama 280 juta orang yang ada di Indonesia? Enggak dong. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita juga harus sadar bahwa nggak semua orang bakal suka sama kita. Bener. Dan itu tuh nggak apa-apa juga gitu, karena kita bisa balikin, iya gue juga nggak suka ya sama orang itu, dan kadang suka nggak tahu alasannya kenapa gitu, Iya, dan nggak ada kayak ih dia ngapain deh, tapi ya udah kayak nggak suka aja, dan nggak suka juga kan bukan berarti benci kan, emang nggak cocok aja kali, ngobrolnya nggak Iya, cocok, nggak iya. ada kesamaan gitu. Ya. Aku setuju kata-kata nggak suka bukan berarti benci gitu. Iya betul. Dan makanya tadi berkaitan dengan relasi juga, memang kita membangun koneksi yang hangat sama orang lain dan yang bermakna itu memang memicu pelepasan oksitosin. Dia itu hormon yang bisa dibilang kayak love hormone gitu, hormon yang membangun kehangatan sama orang lain. Makanya kalau kita ngobrol, kadang kalau kita ngobrol sama teman yang udah deket banget, kalau nggak sama anggota keluarga yang udah deket banget, perkara duduk doang tuh udah nyaman aja. Ya kan, kadang suka ada yang kayak, kalau nggak baru lihat-lihatan doang kayak, udah nih pokoknya seneng deh gitu, kayak misalkan sahabatnya bilang, ketemu Bila aja kayak, udah deh seneng deh, masalah gue kayak hilang gitu. Iya. Karena ya sekuat itu dampaknya, dan emang nunjukin bahwa manusia itu emang makhluk sosial banget. Bahkan ada kayak apa namanya analoginya nih, syaraf itu bisa mati ketika mereka nggak berhubungan dengan syaraf yang lain. Dan memang koneksi sosial yang hangat itu salah satu prediktor kebahagiaan hidup seseorang. Dan itu memang bisa dilihat dari kacamata yang sangat-sangat mikroskopik gitu ya, dari sisi seluler, syaraf juga bisa mati kalau dia nggak punya koneksi dengan syaraf yang lain. Gitu. Jadi kita manusia tuh emang butuh banget, bahkan syaraf udah dicontohin sama syaraf kita gitu. Yeah, Kalau kita yeah. tuh butuh koneksi yang sehat. Wow, itu bagus. Itu analogi yang sangat bagus. Iya. Kita ngomongin tentang relasi tadi ya. Iya. Dan aku come up dengan pertanyaan yang menarik. Kalau ngomongin relasi kan semua orang mungkin ngelihat dari POV, aku berteman sama si A, kemudian hubungan kita nggak baik, aku cut dia. Atau orang yang sudah berhubungan, let's say pacaran, terus dikhianati, putus, tapi susah move on, susah untuk melupakan pasangannya, susah untuk cut off teman, tapi melupakan memori-memori indah itu, susah sekali. Apakah di bagian otak kita itu ada tombol yang delete gitu ya, tombol tekan hapus agar gampang melupakan, atau kayak tadi ada analogi yang otak kita membuka jalur, apakah ada jalur yang bisa kita tutup aja tuh jalurnya, kita taruh polisi tidur supaya susah dia ketabrak di kepala kita gitu, atau memang otak kita dirancang untuk sulit untuk melupakan? Nah, otak kita itu dirancang untuk survival, untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia selalu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, memang tidak ada tombol delete di otak kita. Kita nggak bisa menghapus begitu aja pengalaman di masa lalu, tapi kita bisa memaknai ulang pengalaman tersebut. Makanya aku pribadi nggak cocok atau kurang sepakat dengan istilah move on. Move on itu memberikan makna, atau ya memberikan makna kayak kita harus menghapus yang udah lalu dan kita lupain aja. Padahal otak kita tuh nggak dirancang seperti itu. Apalagi untuk memori-memori yang ada muatan emosionalnya. Dan mungkin ada yang denger juga mungkin mikir, masa sih, tapi kok aku bisa lupa ya dulu pelajaran sejarah waktu SD. Aku lupa kok pelajaran sejarah waktu SMA, tapi aku ingat aku dimarahin sama guru sejarah. Karena ada muatan emosionalnya. Jadi untuk memori-memori yang ada muatan emosionalnya akan lebih sulit dilupakan ya, tanda kutip, karena otak kita memaknainya bahwa pengalaman itu penting untuk diingat untuk kebertahanan atau keberlangsungan hidup saya. Ada rasa yang tidak nyaman, misalkan dulu contohnya aku dimarahin, aku merasa tidak nyaman pada saat itu dan aku tahu aku salah misalkan. Itu tuh jadi penting banget, berarti gue jangan ngelakuin itu lagi nih gitu. Itu jadi pesan penting di otak kita. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu tuh mengaktifkan area di otak yang namanya amigdala. Amigdala tuh kayak kecil banget, cuma segede kacang almond ada di otak kita, kecil banget tengah-tengah.
itu tuh yang berperan dalam mendeteksi ancaman. Sebetulnya itu tugasnya adalah mendeteksi ancaman. Meskipun sering juga disebut sebagai pusat stres, pusat takut, pusat kecemasan, tapi tujuan utamanya sebetulnya dia sangat-sangat mulia. Dia tuh bukan villain di sini. Dia justru tujuannya untuk membantu kita bertahan hidup. Tapi ketika amigdala ini overactivated atau ada hiperaktivitas di amigdala, akhirnya kita jadi cemas, akhirnya kita jadi parnoan ibaratnya, Iya. akhirnya kita jadi gampang takut dan itu menyebabkan kita jadinya malah jadi stres dan juga jadi kesulitan untuk beraktivitas kadang-kadang gitu karena kita jadi kayak udah panik duluan nih gitu kayak misalkan ketemu guru waktu itu jujur aku juga ketemu guru stimulusnya guru langsung panik gitu ngelihat si muka si bapak itu aja dulu langsung panik karena pernah diomelin gitu jadi kembali lagi ke pertanyaan soal delete atau enggak bisa di delete tapi kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu moving forward di mana kita melangkah maju. Melangkah maju itu kan gini, kalau kita jalan nih, kita melangkah maju. Kita ingat nggak kita sebelumnya ada di mana? Iya, Ingat kan kita ada di mana? Nah, dengan kita ingat kita ada di mana dan kita tahu majunya mau kemana, kita tuh jadi lebih punya tujuan. Instead of moving on, kita ngapus aja, kita ibaratnya jadi kayak lari-lari nggak jelas gitu. Tapi kalau kita tahu, oke, gue ada pengalaman buruk di masa lalu, gue akan memaknainya secara berbeda dan gue ingin maju untuk menciptakan masa depan yang baru. Instead of gue ingin kembali ke masa lalu sebelum hal tersebut terjadi. Karena itu relatif akan sangat-sangat sulit. Balik lagi karena otak kita udah merekam bahwa ada pengalaman buruk dan juga ada pengalaman yang kurang mengenakan di mana otak kita memaknainya sebagai ini hal penting yang harus kamu ingat demi keberlangsungan hidup kamu. Gitu. Jadi pendekatannya jangan move on tapi move forward gitu. Kita melangkah maju dengan pengalaman yang udah kita punya. Kita maknai pengalaman buruk tersebut di masa lalu sebagai hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran gitu. Tapi baik lagi ini jangan jadi positive thinking ya. Misalkan kamu pernah mengalami amit-amit KDRT, jangan bilang oh itu nggak apa-apa lah positive thinking aja. Enggak, pengalaman itu tetap diakui. Oke, aku menjadi korban, tapi aku nggak mau itu jadi identitas aku gitu. Aku juga sama. Aku hidup dengan gangguan depresi dan kecemasan, tapi itu nggak jadi identitas aku. Itu hanya sebagian kecil dari Trisa. Trisa tuh ada banyak hal lain yang orang lain bisa kenal, bisa lihat gitu. Tapi apakah itu aspek penting? Karena itu memang hal yang aku jalani, itu bagian dari diriku. Tapi itu bukan cuma satu-satunya gitu. Wow. Aku seru sekali sih ngobrol hari ini dan aku tadi mencatat bahwa otak kita itu akan terus mengingat memori yang ada muatan emosionalnya. Betul. Itu sangat relate sekali. Kenapa? Karena aku selalu ingat momen dimana kayak tadi dimarahi guru. Aku ingat dihina, aku pernah dihujat, aku pernah dipuji mungkin disanjung segala macam. Itu ada sisi emosionalnya apalagi kalau orang yang kita sangat dekat gitu ya. Nah, padahal di hidup ini kita punya kesempatan yang bagus dong. Kita bisa nge-create memori-memori yang sekarang dengan momen-momen indah. Itu ada emosionalnya sehingga ketika kita hari tua nanti kita akan terus mengenang momen indah itu. Betul. Tapi sayangnya otak kita itu punya negativity bias. Salah satu dari cognitive bias yang kita miliki. Negativity bias itu intinya kita lebih cenderung melihat hal yang negatif daripada hal yang positif. Baik lagi, tujuannya adalah sebenarnya mulia lagi. Ini kerjaan si amigdala tadi. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup kan, untuk melindungi kita gitu. Misalnya ada hal yang negatif tuh kita lebih gampang ingat daripada hal yang positif gitu. Kayak dulu waktu SMA, aku pernah dibully, dilemparin sampah sama kakak kelas pas gara-gara ngelewat kantin. Jadi di sekolah itu tuh ternyata namanya anak baru ya. Ternyata ada area-area tertentu hanya khusus untuk anak kelas 3. Ya mana gue tahu, gue baru masuk, gue jalan-jalan aja tiba-tiba dilempar sama sampah. Aku pikir akan berhenti sampai hari itu dong, tapi ternyata berkepanjangan gitu. Jadi mereka ngingetnya, wah ini si adik kelas yang belagu waktu itu tuh. Nah, pengalaman itu tuh jadi membekas banget karena kan itu dampaknya tuh enggak sederhana kayak aku dilempar sampah, tapi jadi aku ngerasa oh berarti aku tuh setara dengan sampah ya, berarti aku tuh segitunya, aku serendah itu ya sampai harus diperlakukan kayak gitu kan dampaknya besar gitu kan sebetulnya. Makanya si negativity bias itu tujuannya sebenarnya untuk melindungi kita gitu. Ingat ya, jadi kalau negativity bias aku adalah ingat ya kalau ke kantin jangan kayak ke area situ. Tujuannya itu aja sih, tapi negativity bias juga bisa lebih buruk juga sih karena kalau misalkan kita
kayak tadi contohnya pernah dipuji, pernah disanjung, tapi juga pernah dihujat, pernah dihina. Kita akan lebih ingat ketika kita dihina dan dihujat kan, daripada ketika kita disanjung, ketika kita dipuji gitu. Dan itu ya balik lagi itu memang sebenarnya tujuannya sih adalah untuk keberlangsungan kita dan untuk survival gitu. Kita tahan di negativity bias tadi ya. Aku berpikir ketika kita sering membisikkan pikiran-pikiran kita dengan ilmu-ilmu negatif, obrolan-obrolan negatif ya, itu bikin kita semakin ragu untuk melangkah kan. Dan aku ingat ketika momen dimana, let's say pertama kali aku posting atau pertama kali posting suara berkelas, aku berpikir wah ini viewsnya rendah, ini nggak mungkin nih undang orang-orang berkelas nih. Ntar kalau aku nyerah di tengah jalan gimana? Terus aku bisikan, tapi kalau aku kasih makan, aku kasih dia ke tempat yang nyaman untuk dia manja, aku akan semakin negatif, aku akan semakin takut gitu. Tapi aku ingat kata-kata Mas Risa di awal tadi, kenapa nggak kita tanyakan ke diri kita sendiri bahwa terakhir viewsnya rendah, nggak apa-apa tuh, nggak ada yang ngujar kita, nggak ada yang ngejudge kita. Keberanian untuk punya conversation dengan diri kita sendiri, mempertanyakan kok biasa-biasa aja, nggak apa-apa kok, nggak ada yang membenci kamu, itu bikin kita lebih berani untuk bertindak gitu. Iya. Apakah ada ilmu atau teknis lain yang harus aku ketahui untuk bisa lebih berani menghadapi negativity bias atau negatif self talk gitu? Karena mungkin dalam sehari ada ribuan negatif self talk kan di kepala kita kayak you're not good enough, kamu tidak tampan, kamu tidak menarik, mereka tidak suka sama kamu gitu. Apa teknisnya? Nah itu tadi kalau si negativity bias itu kan tujuannya memang untuk melindungi kita, tapi jadinya memang apa ya, konsekuensinya bisa jadi kita terlalu fokus sama hal-hal negatif yang akhirnya malah kita tujukan ke diri kita sendiri melalui kata-kata yang buruk tadi kan, kayak negative self talk itu. Self talk itu sepenting itu loh, karena kata itu kan representasi mental kan. Ketika kita melihat diri kita sebagai subjek atau sebagai orang yang negatif, itu akan membantu otak kita untuk melihat kita juga dengan cara yang negatif gitu. Dan ini juga berkaitan dengan neuroplasticity. Semakin sering kamu ngomongin hal yang negatif ke diri sendiri, semakin percayalah kalau kamu adalah orang yang seperti kamu omongin. Kamu bilang I'm not good enough, sering banget, you will never be enough. Tapi masalahnya enough ini buat siapa sih? Buat diri sendiri atau buat orang lain? Gitu kan? Jadi negative self talk itu menurut pendapatku lebih jahat daripada hujatan orang lain, lebih nyakitin dan dampaknya akan lebih negatif daripada aku contohnya dihina sama Bilal. Mungkin bisa tinggal, oh ya Bilal mah rese, tinggalin aja orangnya. Tapi kalau yang ngomongin diri sendiri setiap ngaca, duh gue kayaknya kurang cakep nih gitu, itu tuh akan terus melekat dan itu kita akhirnya jadi percaya kan kalau kita tuh adalah hal-hal negatif yang kita sebutin. Tapi kalau balik lagi kan konsep neuroplasticity tadi, kalau kita mengubahnya atau memaknainya dengan cara yang berbeda dan ngomong hal-hal yang positif tapi tetap realistis, jangan positif banget sampai akhir kita melupakan realitanya, tapi kita mengatakan hal-hal yang positif dan realistis, itu akan membantu kita membentuk kayak self esteem dan juga membentuk identitas yang lebih positif, kalaupun nggak positif setengah lebih netral lah cara kita pandang diri sendiri. Iya, kalau misalnya kita bilang misalkan gue nggak cukup baik dalam hal A gitu, tapi kan gue bisa hal yang lain. Kalau misalkan Bilal jago main gitar, ya kan gue nggak harus main gitar juga, gue bisa kok main yang lain gitu. Jadi kita ngelihatnya jadi lebih netral dan lebih konstruktif dan juga untuk menghindari perbandingan yang terlalu banyak. Walaupun memang baik lagi otak kita ini dirancang juga secara evolusioner memang untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada zaman dulu tujuannya adalah untuk menentukan status kita di kelompok tentunya. Dulu kan kita ketika kita hidup dalam komunal kecil gitu kan ada yang jadi ketua, ada yang jadi apa. Nah, dengan kita membandingkan orang lain itu adalah salah satu cara kita untuk melihat posisi kita di lingkungan seperti apa dan juga bagaimana kita bahkan bagaimana kita bertindak dan berpikir dalam situasi tertentu. Tapi itu tuh nggak selalu positif ataupun nggak selalu negatif. Iya, itu kita penting kok gitu, karena kan dengan gitu kita tahu nih role kita seperti apa. Setiap kita ini kan punya role berbeda-beda kan. Ketika aku ngomong sama Bilal, aku menjadi Teresa yang seperti ini. Ketika aku ngomong sama ayah, aku akan berbicara dengan cara yang berbeda.
ketika aku ngomong sama misalkan sama bos di kantor, aku juga akan punya role yang berbeda. Makanya dengan kita memahami seperti itu, perbandingan kita secara sosial itu penting sebenarnya untuk tahu gimana sih kita bawa diri kita di konteks sosial tertentu. Tapi kalau kebablasan membandingkannya, ya itu jadinya kita kayak, oh iya ya, Bilal misalkan followersnya 260.000 segala macem, aku masih 130 doang, loh berarti kayaknya gue nggak selevel nih sama Bilal gitu. Ya nggak perlu kayak gitu juga kan sebenarnya gitu. Tapi justru ngelihatnya, gue tuh sebelumnya cuman 20.000, terus akhirnya dalam beberapa bulan naik jadi 130. Itu pencapaian loh buat gue. Jadi memaknainya sebagai belajar, dan ini juga salah satu hal yang aku pegang banget dari dulu, bahwa aku tuh ngelihat hidup aku ini nggak terlalu serius. Orang ngelihatnya aku nggak terlalu serius, tapi aku juga memang setuju aku nggak terlalu serius kok gitu. Menjalani hidup ini aku jalanin sesuai apa yang aku rasa aku butuhkan pada saat ini, dan juga apa yang aku perlu lakukan untuk mencapai apa yang ingin aku rasakan dan aku capai pada saat-saat tertentu. Hidup aku tuh nggak linear sama sekali. Jadi aku melihat hidup ini kayak eksperimen aja gitu. Dan dari eksperimen ini kan kita selalu ada kemungkinan sukses dan berhasil kan kalau dari riset. Tapi aku nggak ngelihat ke sukses dan berhasilnya. Aku ngelihatnya aku belajar apa dari pengalaman itu. Justru itu yang bikin kita enggak terlalu berkutat dengan pikiran-pikiran negatif tadi, karena kita fokusnya kan pengen belajar. Kayak aku bikin konten, aku enggak terlalu fokus sama view-nya harus berapa, tapi aku belajar bikin konten secara konsisten. Gitu. Seru. Otak kita emang diciptakan untuk suka membandingkan. That's why lahirnya sosial media. Mungkin awalnya orang-orang yang bikin sosial media kan berpikir apa nih yang kita bisa bikin fast foodnya sosialisasi gitu. Socialization misalnya kayak semua orang lagi sibuk nggak ada waktu untuk ketemu temannya, ya dibikinlah sosial media gitu untuk memudahkan gitu. Tapi kalau ditarik dari kacamata yang lebih lebar, mungkin memang secara psikologi untuk orang itu dimanjakan gitu, otaknya dimanjakan, ada dopamin gitu. Dan otak kita kan juga tidak terbiasa dengan kebosanan gitu. That's why banyak orang quit karena mereka bosan gitu. Padahal tidak terlalu berat kerjaannya, tapi karena mereka bosan gitu-gitu terus, ya udah mereka quit. Atau mereka sering sekali overthinking terhadap sesuatu. Let's say uang di kantong aku sisa 200.000, gimana aku bisa bertahan hidup 2 hari ke depan gitu. Padahal dia pernah ngalamin hal yang sama, tapi dia tetap meragukan ke depannya seperti apa. Apa yang menarik dari aku bikin pertanyaan itu tentang bagaimana otak kita itu bisa lebih adaptable. Harusnya dia lebih kayak Mas Risa, jangan terlalu serius di otak gitu. Lu kenapa harus serius banget sih? Apa yang harus aku ketahui? Mungkin menurutku tuh pendekatan yang tadi itu, pendekatan bahwa kita ngelihat hidup kita tuh kayak eksperimen kecil setiap harinya. Dan ada satu buku yang aku rekomendasikan untuk baca, judulnya Tiny Experiments. Aku akan berusaha menyebutkan nama pengarangnya karena namanya bahasa Prancis, jadi daripada salah cari aja nanti. Tiny Experiments. Ya, ditulis sama neuroscientist. Jadi pada intinya kita memperlakukan hidup kita kayak eksperimen-eksperimen kecil, di mana kita fokus itu adalah kembali lagi ke pembelajarannya apa yang akan kita dapat instead of sukses atau berhasilnya. Jadi kalau kita ngelihat hidup kita seperti itu, jadi kitanya juga nggak akan terlalu terbebani, dan juga nggak akan terlalu sibuk untuk mengejar pencapaian-pencapaian besar di masa depan. Jadi kita fokusnya sama hari ini. Aku ingin memberikan dampak hari ini. Jadi fokusnya adalah memberikan impact saat ini instead of legacy. Legacy itu kan oke, itu positif, itu bagus, tapi kan itu akan terjadi di masa depan ketika kita sudah melakukan berbagai macam hal. Tapi kalau kita fokusnya gua mau kasih impact saat ini, ya udah, itu juga kan yang bikin bahagia juga, karena kita nggak nungguin 10 tahun lagi nanti, kalau nggak pas nanti setelah gue meninggal gue pengennya diingat atas hal ini. Ya kalau pas lo meninggal lo nggak akan ngerasain itu gitu. Justru kan kita tuh perlu merasakan, kita perlu mendapatkan sensasi itu, kita perlu melakukan hal tersebut gitu. Dan kita juga memang butuh instant reward dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita fokusnya tuh sama hal-hal kecil yang kita lakukan, kayak small wins yang kita bisa rayakan setiap hari, ya kita fokus aja ke situ gitu. Mas Risa juga
sedang menulis buku, Sedang betul. Moving Forward, Not Moving On. Iya. Menawarkan paradigma baru yang berakar pada neuroscience yang menjelaskan tentang mengapa melupakan itu adalah mitos biologis. Dan aku sempat menanyakan itu di awal gitu. Betul. Apa yang paling menarik ketika proses menulis buku itu dan apa yang paling berkesan ketika menulis itu? Itu menulisnya di Inggris? Setengah-setengah sekarang lagi diselesaikan di sini. Apa yang aku harus ketahui dan kenapa aku harus baca buku itu dan Awalnya itu sebenarnya karena kegelisahan pribadi kan. Karena sering banget ngedenger istilah moving on gitu. Tapi sebenarnya dan juga udah banyak juga gitu kalau pakar-pakar kesehatan mental dan psikologis yang justru yang lebih tepat tuh moving forward gitu. Tapi kayaknya dalam keseharian tuh orang lebih awam dengan moving on gitu daripada moving Ya. forward. Dimana sebetulnya misalkan ada yang denger nih kayak ya elah Tris itu kan cuma perkara satu kata doang diganti antara on dan forward. Tapi balik lagi kata itu representasi mental kita. Kata itu nggak sekadar kata tapi punya makna gitu kan. Nah dengan kita memaknai apa yang kita alami dengan cara yang berbeda itu akan juga mempengaruhi bagaimana kita bertindak, berpikir dan merasakan. Ketika aku mulai nulis itu, aku ngerasa kayak sibuk dengan sibuk untuk meninggalkan masa lalu dan melupakan masa lalu, tapi justru nggak bisa kayak gini. Justru masa lalu gua kan udah kejadian nih. Yang bisa gue lakukan adalah memaknai apa yang terjadi masa lalu untuk menciptakan masa depan yang baru gitu, untuk menjadi versi gue yang berbeda. Prosesnya apakah akan cepat atau lambat tergantung orangnya, tapi relatif akan panjang gitu. Dan itu juga selain itu aku juga kan cukup aktif di sosial media dan aku juga dapat feedback dari orang-orang gitu, kayak ada yang pernah isi kuesioner juga tentang regulasi emosi. Jadi banyak hal-hal yang pertanyaan dari teman-teman di sosial media atau dari followers itu yang menjadi inspirasi dan juga jadi dorongan buat aku nulis buku ini, karena ternyata banyak orang yang butuh insight terkait ini dari perspektif neuroscience juga. Kebetulan aku punya sedikit ilmu dan pengetahuan di bidang itu, kenapa aku nggak tuangkan ke dalam tulisan aja. Aku bisa terus-terusan sih bikin sosial media, tapi kan agak sulit ya kalau kita nge-tracknya terus harus lihat-lihat satu reels, karena kan reels aku juga nggak semuanya tuh tentang neuroscience, kadang aku juga nyampah gitu di situ. Jadi makanya aku terjemahkan atau aku tumpahkan semua, nggak semua sih ya, isi pikiranku terkait dengan topik regulasi emosi ini dari perspektif neuroscience ke dalam buku supaya lebih gampang juga untuk orang mempelajarinya, terutama yang masih awam dengan neuroscience. Moving Forward cerita tentang tinggal di Inggris sejak 2019 kayak. Apa yang menarik pelajaran tinggal di sana yang bisa diceritain di sini gitu? Apa yang berbeda sekali dan kenapa ambil waktu yang cukup lama 3 bulan balik ke Indonesia dan ngapain aja? Aku penasaran. Tinggal ke Indonesia 3 bulan karena I'm escaping winter sebenarnya. Karena kan sekarang lagi winter sana dan lagi dingin banget and I hate cold weather. Jadi makanya kabur ke sini untuk sekalian juga ya ini untuk melakukan atau networking lebih tepatnya terkait dengan sosialisasi soal pentingnya neuroscience dan kesehatan mental gitu, dan juga pengen ketemu langsung sama orang-orang yang orang-orang yang follow aku di Instagram. Jadi rencana nanti bakal ada meet up beberapa kali supaya bisa diskusi dan bisa kenalan sama mereka juga. Tapi ya salah satu yang paling penting adalah kabur dari dingin dan juga pengen kumpul sama keluarga. Karena aku suka pulang ke Indonesia, tapi biasanya durasinya kayak cuma seminggu, 2 minggu, dan ketika pulang dalam jangka waktu pendek itu kan semuanya jadi kayak rutinitas, jadi kayak kayak semua tuh udah tertata gitu. Hari ini ketemu ini, hari ini ketemu ini, jadi capek banget, jadi nggak berasa nggak organik gitu. Sekarang tuh bener-bener bisa kayak tadi WhatsAppan, hari malam ini pada ngapain? Oh lagi ada ini nggak bisa, yaudah besok aja yuk. Jadi lebih santai gitu. Dan juga ngeluangin waktu sama orang tua juga, karena orang tuaku kan udah tua. Jadi kayak pengen lebih banyak aja ngabisin waktu sama mereka gitu. Dan kalau di Inggris sendiri yang menarik dan apa yang aku suka, aku nggak suka sama cuacanya, aku nggak suka sama makanannya. Jadi, tapi yang aku suka dari Inggris juga itu mengajarkan banyak hal buat aku. Aku tersadarkan bahwa tinggal di Indonesia itu kita sangat-sangat dimanjakan, kita sangat-sangat nyaman, apalagi yang tinggal di perkotaan dan juga ya terutama tinggal di perkotaan sih, kita udah ada berbagai macam aplikasi untuk mendapatkan apapun yang kita mau. Di sana aku benar-benar belajar
100% lebih mandiri. Aku pikir aku cukup mandiri ketika di Indonesia. Aku tinggal sendiri, aku bersihin Iya. apartemen sendiri, kemana-mana juga sendiri, naik transportasi umum segala macam. Tapi pas nyampe sana kayak gila, itu nggak ada apa-apanya banget sih, karena living cost di sana kan sangat-sangat mahal ya. Jadi Iya. di sini kita kalau misalkan beli furnitur dari produk asal Swedia itu kita bisa langsung pesen Iya. taksi itu kan, taksi online. Di sana tuh taksi tuh kan mahal banget ya. Jadi mikirnya tuh ratusan kali buat naik taksi. Jadi kalau misalkan abis beli lemari, ya gotong-gotong lemari, naik turun stasiun, naik kereta, terus ganti bus, terus jalan lagi tuh harus dijabanin gitu. Terus kalau misalkan ada rusak-rusak di rumah atau enggak kayak di flat gitu, karena mahal juga panggil abang-abang itu, tukang-tukang kayak temen, kuncinya rusak, benerin cuman buat ngedobrak pintu dan ganti kunci aja sampai 150 pound, 3 juta. Cuma nabrak pintu ganti kunci ya. Itu ganti kunci doang, itu kayak mahal banget. Jadi kayak kita tuh, terutama aku pribadi, aku ngerasa kayak gila sih, ini cobaan banget buat tinggal di sana. Meskipun aku juga ngerasa nggak terlalu dimanjakan gitu kan growing up. Tapi nyampe sana tuh harus gila sih, harus berkali-kali lipat lebih mandiri. Belajar masak rendang, opor, bikin lontong demi lebaran sama orang-orang gitu kan. Akhirnya bisa, dan itu sih yang pelajaran yang paling penting aku dapetin tinggal di sana. Lebih mandiri dan juga lebih ngehargain waktu. Karena waktu di Indonesia kayaknya tuh kerja keras tuh kayaknya sangat-sangat diagungkan. Kerja lama tuh kayaknya tuh Iya. juara banget loh, hebat banget loh gitu. Kayak justru kalau lembur tuh kayak ada sisi sedikit kebanggaannya gitu karena lo kerjanya sibuk. Sementara di sana tuh nggak gitu banget gitu, kayak work life balance-nya tuh beneran ada gitu. Jauh lah dibandingin sama Indonesia gitu. Dan itu yang aku senang sih di sana, orang bener-bener menghargai waktu privasi mereka. Makanya kan kalau di sana kalau kerja tuh biasanya sesama kolega kita nggak punya nomor WhatsApp, kita nggak punya nomor telepon masing-masing. Jadi kalau kita ngobrol hanya dari pakai Teams, pakai Slack atau apapun itu. Jadi kecuali udah ikrip banget, udah deket banget, udah temenan, baru kita punya WhatsApp-nya. Jadi ketika udah di luar jam kerja ya udah nggak bisa dihubungin lagi gitu. Itu yang aku suka di Menarik sana. ya. Itu cocok sama quotes yang pernah aku temukan bahwa bedain mana teman, mana rekan kerja. Betul, betul. Kalau di Indonesia kan kayaknya agak abu-abu ya. Mungkin karena, Iya. tapi bukan berarti itu hal yang Iya, buruk. Orang iya, Indonesia iya, kan memang iya. budayanya kolektif Budaya, kan. iya. Dan kita tuh ya emang gampang deket sama orang lain gitu. Tapi kadang jadinya itu jadi mengaburkan area Iya, yang iya. harusnya antara teman dan rekan kerja gitu. Harus ada Iya. batasannya juga tetap. Dan itu juga kayaknya ini out of topic ya. Maksudnya karena saking abu-abunya bisa aja gampang baperan gitu. Kayak yang personalnya dibawa ke dunia kerja dibawa ke personal gitu. Itu Iya. susah dibedain jadinya. Iya, iya. Dan aku tadi kepikiran bahwa setidaknya salah satu privilege yang harus dialami oleh semua anak 20-an, 30-an yaitu coba ngerasain deh tinggal sendiri di negeri orang. Iya. Itu privilege yang mahal sekali sih. Betul. Itu memori akan dikenang terus. Aku sampai sekarang bahkan momen setahun aja aku kenang terus tuh, wah ternyata tinggal luar negeri sendiri terus gak ada yang peduliin kita apa-apa harus effort Gak kenal sendiri. siapa-siapa gitu kan. Itu indah banget. Itu betul. Dan itu juga yang, karena orang tuaku juga dulu, terutama ayah, dia juga pernah tinggal di luar negeri juga dulu, kayak kerja di Jerman dan di negara-negara lain lah gitu. Dan ketika kita di rumah juga, dia tuh enggak yang secara langsung kayak nyodorin ayo tinggal di luar negeri, tapi dia selalu encourage kita untuk coba deh keluar dari, ibaratnya kayak dari zona nyaman lo gitu. Dan ketika aku pindah ke Inggris pun, ketika aku bilang, "Pap, kayaknya aku pengen pulang deh." "Ngapain pulang? Tinggal aja di sana terus." gitu. Justru dia tuh kayak membiasakan atau malah ngedorong kita buat cobain deh gitu tinggal di luar negeri sendirian gitu. Dan itu beneran sih, itu pengalaman yang penting banget. Apalagi itu kayak di Indonesia tuh aku ngerasa aku terlalu dimanjakan gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia juga kan pada punya ART kan di rumahnya. Dan ya di sana ya bersih-bersih sendiri, segala macam semua sendiri. Dan tapi aku jujur suka gitu. Jadi sekarang pas pulang ke Indonesia, di rumah kakak kebetulan ada ART, aku kayak bangun tidur tuh kayak kehilangan arah gitu. Bentar dulu, biasanya gue nyapu, ngepel, vakum, beresin pup kucing segala macam. Sekarang nggak perlu ngelakuin itu gitu. Mau makan tiba-tiba makanan udah ada. Sementara biasanya di sana masak dulu gitu. Jadi kayak agak aneh nih gitu. Dan aku sih ngerasa lebih cocok dengan gaya hidup aku yang di Inggris daripada di Indonesia gitu. Untuk saat ini seenggaknya. Karena ya itu aku jadi belajar lebih banyak tentang diri sendiri sih.
Aku curious sih karena tadi ada salah satu statement yang bilang kayak di sana lebih privasi, mungkin lebih tenang, lebih slow down gitu ya. Di sini kan mungkin pace-nya kenceng banget. Iya. Terus kalau ngumpul teman-teman kan pasti ngomongin tentang statusnya, jabatannya, uangnya, fame-nya. Iya. Di sana itu apa yang dihargai sekali? Apakah status misalnya, apakah di sana yang ngumpul ibu-ibunya pada bilang anak saya ini udah sukses? Ada gak kayak gitu di sana? Ada aja sih pasti, tapi secara umum enggak sih. Menurut aku mereka juga, terutama untuk yang orang-orang biasa ya, maksudnya Iya, orang yang sehari-hari kayak iya, kita iya, gini, orang-orang di kampung lah, orang-orang kita di gini, Newcastle ya. orang-orang kita gini kayaknya itu nggak terlalu penting. Contohnya kayak sebelum aku ke Indonesia, aku kan sempet part time jadi barista di coffee shop di dekat rumah. Karena aku juga dulu emang barista dulu waktu pas di Indonesia, dan pas lagi kerja di sana pun awal-awal kuliah aku jadi barista juga di coffee shop. Kemarin itu aku sempat 3 bulan kerja di coffee shop di sana. Kalau misalkan kita ke Inggris tuh, ketika orang ngelihat orang di coffee shop tuh latar belakangnya pasti macam-macam banget. Temanku namanya Elliot, dia itu tahu West End kan, teater musikalnya di London. Dia tuh musisi, tapi dia lagi break dan dia memutuskan untuk kerja di coffee shop aja. Temen aku satu lagi dia guru SD, dia juga lagi berhenti kerja dulu karena dia ngerasa ya pengen ada perubahan, kerja dulu di coffee shop. Temen aku ada yang dia lagi kuliah fashion design, kerja juga di situ juga. Ada juga temen aku lagi, dia itu biotech something lah, pokoknya dia bikin kayak alat canggih segala macam. Dia milih kayak, maksudnya dia lagi break dulu kerja di coffee shop gitu. Jadi coffee shop itu menurut aku tempat yang sangat-sangat memungkinkan kita untuk ketemu orang yang beda-beda, dan itu juga nunjukin bahwa nggak penting lo tuh siapa, tapi lo baik atau enggak. Itu yang aku pelajarin. Wah, bagus ya. Kayak ini, kayak siapa, Bunda Korla ya. Yang di sana gitu malah kerja, tapi Iya. kan di sini balik ke sini, wah dia punya fame sebesar itu gitu. Betul, betul, iya. Aku jadi senyum karena aku ingat momen ketika aku juga sempat dulu baito atau part time job. Itu partner aku yang di kitchen itu model cantik banget, dan dia model yang dibayar mahal gitu di Jepang. Tapi dia part time-nya malam di kitchen gitu. Dan di sini kan tabu ya, kayak aneh Iya, banget. Masa iya. misalnya lu artis atau orang terkenal tiba-tiba lu kerja di coffee shop. Iya. Wah, Nah itu seru. juga di sini tuh kan kayak gengsian banget ya. Perkara status tuh kayak penting banget gitu, dan itu juga kayak dipertegas sama di sosial media juga nggak sih, kayak status lo tuh penting, dan kayak identitas lo tuh ditentukan sama kerjaan lo apa, jabatan lo apa, gaji lo apa, dan buat terutama perempuan-perempuan tas yang lo pakai apa gitu kan. Sementara di sana tuh nggak segitunya sih. Iya, ada yang punya tas desainer juga, tapi nggak yang jadi kayak lo makan tuh ditaruh di meja biar kayak kelihatan, gitu nggak segitunya. Dipakai ya tas aja, taruh bawah dia, meskipun itu mahal gitu. Dan itu sih kalau yang aku alami seenggaknya sama orang-orang yang aku temuin sama teman-teman aku ya, kalau lo orangnya baik ya kita temenan, jadi nggak peduli lo latar belakangnya apa. Bagus, Gitu. bagus banget. Gak seberapa penting uang lu di dompet lu atau di rekening lu, seberapa banyak barang atau mobil yang lu punya, ya penting bagaimana lu nge-treat orang baik. Betul, itu betul. Itu lebih penting daripada semua yang superficial itu dan yang semua eksternal itu. Pertanyaan pertama dari Muhammad Afdol, cara membentuk habits otak supaya otak kita tidak impulsif, karena aku orangnya impulsif baik dan impulsif di banyak hal. Sebetulnya itu juga, kalau kita, ini disclaimer dulu nih, kalau kita ngomongin otak itu kan nggak sesederhana itu ya. Jadi otak itu kan organ yang sangat-sangat kompleks, dan pengetahuan kita juga masih agak terbatas sebetulnya, walaupun sekarang udah banyak perkembangannya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya membangun habit supaya nggak impulsif? Itu tuh kita harus tahu dulu apa ya, kayak sumber dorongan untuk melakukan itu dari mana. Jadi kayak kita harus refleksi juga ke diri sendiri, kayak secara internal tuh ada apa sih sama gua gitu. Atau kadang kan ada orang yang jadi kayak impulsive buyer karena ngerasa itu bisa ngisi kekosongan di dalam hidupnya gitu kan, segala macam. Tapi kalau misalkan satu hal yang bisa aku coba sarankan, misalkan teknik yang bisa dicoba adalah habit stacking. Habit stacking itu kalau kita mau membentuk kebiasaan baru, kita menempelkan kebiasaan yang baru itu ke kebiasaan yang udah lama. Misalkan impulsifnya, contohnya misalkan belanja online gitu kan.
kalau kita udah biasa bangun tidur terus buka handphone buat buka si e-commerce online itu, coba ganti gitu. Misalkan kita begitu bangun pegang handphone, mungkin sekarang begitu pegang handphone langsung nulis kayak oh apa yang aku rasain saat ini gitu. Terus ketika bangun tidur kayak semalam mungkin mau cerita mimpinya apa, kalau nggak rencana hari ini mau apa. Jadi kegiatannya tetap sama kan, bangun tidur pegang handphone, tapi alih-alih buka si e-commerce itu, tapi kita membuka aplikasi lain. Atau kalau misalkan impulsif untuk hal lain, aku juga kan kurang paham ya konteksnya apa. impulsif Tapi apa? untuk contoh yang kayak gitu, contoh yang tadi bisa dilakukan kayak habit stacking. Atau enggak misalkan eh balik lagi agak susah sih karena konteksnya kurang paham. Tapi kalau misalkan pakai contoh itu ya palingan kayak gitu. Kalau kita udah ada aktivitas satu yang udah ibarat udah otomatis, coba deh tempelin hal lain yang ingin kita bangun supaya eh bisa apa ya, bisa digantikan sama hal tersebut gitu. Mungkin kayak konteksnya aku kan mengusahakan untuk seminggu itu 3 kali lari, 2 kali nge-gym ya. Tapi kadang ada fase di mana pagi hari itu kayak capek banget. Jadi aku bisa bikin instannya itu dengan aku lari ke gym. Itu ternyata works. Walaupun memang akan curi waktu, tapi dengan kita heavy stacking tadi itu bikin kita selama ini banyak alasan aku nggak pada waktu ke gym, aku cuma ada waktu lari. Kalau dikawinin bisa make sense ya. Bisa banget dan justru itu nah makanya kalau kita mau bikin rencana atau mau membangun habit baru itu salah satu yang penting juga adalah kita bikin kayak contingency plan, kayak bikin apa bukan rencana apa ya, cara untuk menghadapi tantangan. Kayak contohnya tadi, nggak ada waktu, bukan berarti kita berhenti kan, tapi kita coba melakukannya misalkan tadi mau ke gym sambil lari gitu. Justru itu yang penting, kadang kita tuh terlalu fokus dan terlalu kaku. Kalau misalkan gue nggak ngelakuin berarti gue gagal, kan enggak Iya, gitu. iya. Justru kalau gue nggak ngelakuin tapi kita cari oh apa ya substitusi yang bisa kita lakukan gitu. Makanya jadi kalau kita mau bikin habit baru atau membangun kebiasaan baru itu salah satu hal yang penting juga adalah kita bikin apa rencana atau strategi kayak plan B-nya kalau misalkan yang plan A-nya itu nggak bisa dijalanin gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Indah Fitriani. Dia nanya, halo Kak, aku mau cerita, aku baru ditinggal oleh kucing kesayangan aku. Dan sekarang rasanya hidup aku berat sekali dan aku nggak tahu harus ngapain. Gimana cara simple untuk aku pelan-pelan bisa melupakan dia? Mungkin nggak melupakan ya. Kalau melupakan kayaknya jahat banget gitu. Mungkin karena dia punya memori yang indah terus, jadi kayak dia tuh, aduh mana nih, aku Iya, harus iya. ngapain ya? Nah, sebenarnya ada riset yang menarik. Jadi itu kan sebenarnya bentuk dalam keberdukaan kan, berduka gitu, grief. Grief ketika ditinggalkan sama individu, sama orang yang dan juga ditinggalkan sama hewan peliharaan itu hampir nggak ada bedanya. Efeknya ke otak kita dan ke kesehatan mental kita akan hampir sama. Dan ini tuh tergantung bagaimana kita memaknai si hewan peliharaan tersebut gitu. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Kucingku salah satunya meninggal. Aku juga pernah ada di fase itu, nggak bisa ngapa-ngapain karena sedih banget gitu. Karena Ya. aku sudah membangun bond yang sangat kuat sama dia. Dan hubungan antara manusia dan hewan peliharaan itu nggak sederhana sebenarnya. Sekompleks hubungan antar manusia. Jadi kalau kita memaknai hewan peliharaan kita itu sebagai sosok yang signifikan, kita itu membangun hubungan yang penting juga di mana otak kita itu melepaskan hormon oksitosin, si hormon cinta tadi, di mana kita mendapatkan rasa aman. Kalau misalkan setelah ditinggalkan sama hewan peliharaan dan kita merasakan apa yang Indah rasakan itu wajar banget karena kita kehilangan sumber rasa aman kita, salah satu sumber rasa aman kita. Dan justru kalau misalkan sedang merasakan itu, ibarat tanda kutip tuh dinikmati, kayak justru diakui perasaan itu, nggak apa-apa gitu, rasain aja, iya sedih, ya gue kangen, tapi jangan terlalu fokus sama kesedihannya, tapi coba ingat-ingat kayak dulu inget deh, misalkan nama kucingnya siapalah, nama kucingnya mungkin Tasya gitu. Iya, iya. Lucu juga nama kucing Casha. Lucu ya? Kayak sama tim saya itu. Kayak misalkan oh dulu sih Tasya lucu banget deh kalau misalkan aku pulang dia suka nyamperin. Tapi kita ingatnya tuh ke cara si Tasya nyamperin gitu. Ya. Jangan tiba-tiba sekarang Tasya udah nggak ada, sedih ya gitu. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita fokus iya dulu tuh aku punya
pengalaman dan punya memori yang indah sama Tasya. Balik Iya, lagi iya, ke iya. konsep antara move on dan move forward. Move on kan mau ngelupain si Iya, kucing iya, kita yang iya, bernama iya. Tasya. Tapi kalau kita move forward, gue pernah punya kucing bernama Tasya ini yang gue sayang banget dan dia juga sayang sama gue. Tapi sekarang Tasyanya udah nggak ada. Sekarang waktunya gue ya udah bergerak maju aja gitu. Apakah pengalaman dengan Tasya itu hilang? Ya enggak dong. Kan pengalaman kita sama kucing kita itu tetap Iya, ada di iya. memori kita. Dan tujuannya bukan untuk melupakan tapi untuk menghargai dan appreciate kehadiran Tasya di hidup kita, tapi sekarang udah waktunya kita untuk maju gitu. Kita nggak bisa terus-terusan sedih. Wow, itu dalam banget sih. Karena kesimpulannya aku bisa melihat dari kacamata bahwa kucingnya tadi berarti pernah jadi bagian dari cerita hidup dia. Iya. Jadi kayak anggap itu bukan sesuatu yang harus dilupakan, tapi anggap itu bagian dari cerita hidup kita dan kita juga akan create cerita hidup baru. Mungkin Iya. nggak kita bawa si Tasya tadi gitu ya. Nah itu bagus. Sama tadi aku catat yang kata-kata aku suka sekali yaitu kita mungkin sedih karena kita kehilangan sumber rasa aman. Aku nggak pernah pakai kata-kata itu tapi menurut aku itu bagus banget ya. Kehilangan sumber rasa aman. Karena kan selama ini mungkin si Indah sama kucingnya itu dia dekat karena kucing itu nggak pernah ngejudge dia. Jadi dia pendengar yang baik, dia nyaman sekali ketika dia sedih dia pulang ke situ gitu. Kehilangan sumber rasa aman itu menurut aku bagus banget. Aku suka itu. Nomor ketiga, pertanyaan ketiga Iya. dari Ageng Rahayu. Gimana ya cara melatih otak kita agar gampang konsisten dan tidak terdistraksi dan gak gampang overthinking setiap harinya? Wah ini triple question dalam satu Iya. pertanyaan. Jadi gampang nggak gampang terdistraksi. Dia mau konsisten, Mau konsisten. dia tidak mau terdistraksi terus dan dia tidak overthinking. Oke, pertama untuk yang konsisten dulu ya. Fokus sama hal kecil yang bisa kita lakukan. Fokusnya kalau aku punya aturan kalau bisa dikerjain sekarang selama 2 menit kerjain sekarang. Dan juga ketika kita udah ngelakuin itu jangan lupa rayakan keberhasilan itu. Jadi small wins matter. Yap. Nggak cuman keberhasilan besar, nggak cuman nunggu sampai berarti kalau bangun rumah nggak nunggu rumahnya jadi dulu baru kita rayakan kan. Perkara batanya dipasang terus temboknya dipasang itu juga perlu dirayakan. Nah sama kalau kita ingin konsisten membangun rutinitas atau punya habit yang baru, kita coba lakukan setiap hari sekecil apapun itu, pokoknya lakukan dan juga rayakan setelah itu. Bukannya jadi kayak gampang puas, enggak, tapi justru kayak mengapresiasi diri gitu. Hey, makasih ya lo udah Iya, ngelakuin iya. ini gitu. Makasih ya lo udah ngelakuin yang terbaik buat lo. Contohnya kalau aku pribadi ketika aku nulis, aku susah banget karena aku kan nggak punya pengalaman menulis nih. Kalaupun nulis kan nulis skrip buat reels gitu, pendek Iya, banget iya, gitu. iya. Sekarang nulis buku 30.000 kata, puyeng kan kita. Jadi itu juga aku ngasih tugas ke diri aku sendiri, seenggaknya sehari nulis deh seberapa banyak pun itu tulis aja dulu gitu. Dan setelah lakukan itu ya kayak self rewardnya bisa apapun itu gitu. Kalau mungkin bisa nonton 1 episode Friends gitu, kalau enggak mau jalan kaki kemana gitu, kalau enggak mau ngapain lah apapun itu yang bikin kita bahagia gitu. Itu satu soal konsisten. Terus tadi yang kedua adalah Anti distraksi. anti distraksi. Nah itu juga sebenarnya tantangan banyak orang saat ini, apalagi dengan era sosial media gitu kan, attention span kita emang betul-betul menurun saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan itu salah satunya adalah tergantung nih juga ya konteksnya apa ya. Cuman aku nangkepnya atau enggak secara general, kalau kita mau mengubah kebiasaan kita juga harus mengubah lingkungan kita. Itu namanya situation modification. Kalau emang kita gampang terdistraksi sama notifikasi, matiin notifikasinya. Kalau kita gampang terdistraksi sama bunyi-bunyian di luar ya pakailah headphone gitu yang ada noise cancellingnya. Terus kalau kita juga gampang terdistraksi sama ya apapun itulah gitu. Misalkan di rumah gampang terdistraksi sama kasur kalau kerja di rumah, jangan kerja di rumah. Kalau Yeah. enggak ciptakan rutinitas kecil. Kayak aku di rumah, aku kebetulan ini aku juga bersyukur aku punya satu ruangan khusus yang bisa dijadikan ruangan kerja. Jadi aku kalau misalkan mau kerja, aku berjalan ke sana. Dan ketika berjalan aku benar-benar secara mindful gue jalan kayak oke, hari ini gue mau kerja, gue mau masuk ruangan kerja. Jadi aku memisahkan nih antara ruang kerja dan ruang untuk istirahat. Itu juga penting karena visual cue itu sangat-sangat penting buat Iya, kita. iya. Kalau kita ngelihat kasur mulu ya itu kan berarti cue untuk istirahat kan. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ngelihat itu dan kita mengubah cue-nya bahwa oh ini adalah saat gue fokus, ya udah kita menciptakan situasi itu. Kalau misalkan
mejanya berantakan, gampang terdistraksi, ya rapiin. Jadi sebenarnya modifikasi lingkungan kita itu sangat mendukung bagaimana kita berperilaku. Itu kalau misalkan mau nggak terdistraksi, salah satu caranya itu yang bisa kita lakukan. Aku pribadi, aku nggak ada notifikasi di smartphone kecuali aplikasi taksi-taksi online supaya tahu kapan mereka datang. Tapi itu ngebantu banget. Terus yang terakhir adalah soal overthinking. Ya. Overthinking itu kan eh kebanyakan berasal dari ketidakpastian kan. Kita cemas akan sesuatu yang belum terjadi. Itu kan salah satu gejala dari depresi dan kecemasan, dari gangguan kecemasan sebetulnya. Tapi gimana kita cara overthinking adalah kita narik diri kita ke tubuh kita sendiri. Kan overthinking kan kayak sibuk di sini ya. Coba deh sekarang kalau misalnya lagi overthinking, lakukan latihan pernapasan. Napas tuh kayaknya underrated banget tapi overrated juga karena orang bilang oh ya pernapasan, latihan pernapasan, emang iya sepenting itu? Iya sepenting itu pernapasan itu. Karena ketika kita napas kita tuh ngebantu untuk kayak ibaratnya kayak kalibrasi tubuh kita dan juga menyelaraskan antara tubuh dan pikiran kita. Jadi misalkan kalau lagi mulai overthinking lakukan latihan pernapasan. Salah satu hal yang seneng aku lakukan adalah box breathing. Pernah coba nggak? Belum. Jadi box breathing itu bisa dibayangkan atau enggak bisa cari objek yang berbentuk kotak. Ketika kita, misalkan ini nih ada papan belakang, kita tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan lagi 4 detik. Dan ini tuh bisa dilakukan di mana aja. Bisa ini juga, iya. Nah, tapi ini 1 detik yang pendek banget. Enggak apa-apa, kita aturin napas kita sendiri aja. Kayak coba hitungan 4 hitungan, 4 terus dibuang 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan, dan tarik napas lagi 4 hitungan. Kenapa ini tuh berhasil dan ini risetnya udah banyak juga, karena ketika kita lagi latihan pernapasan, kita fokus ke diri kita sendiri, kita dengerin badan kita udah nggak sibuk lagi sama pikiran itu. Terus ditambah lagi sama ada visual cue, kita juga jadi lebih fokus sama hal tersebut dibanding sama hal yang entah adanya di mana itu. Atau yang bisa dicoba juga adalah body scan. Body scan. Body scan. Jadi kalau bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, cuman intinya adalah kita nge-scan tubuh kita dan sensasi apa yang kita rasain tapi no judgment. Jadi misalkan kita mulai dari kaki dulu, misalkan oh ya telapak kaki ini nyentuh lantai, terus lutut, terus betis rasanya ada tegang, ya udah lanjut aja ke lutut, tapi pelan-pelan sambil lakukan latihan pernapasan juga. Itu juga ngaruh banget, dan kalau misalkan ikut kelas meditasi biasanya melibatkan body scan juga. Dan itu memang efektif untuk membantu kita supaya lebih tenang untuk relaksasi, sekaligus juga bisa membangun kebiasaan baru. Karena kan overthinking itu sebenarnya kebiasaan kan, kebiasaan kita mikirin hal-hal yang negatif, kalau enggak hal-hal yang negatif, cenderung negatif gitu kan. Berarti kita juga bisa dong melatih untuk kita memikirkan hal-hal yang cenderung positif. Jadi ya udah, kalau kita udah punya loop itu, berarti kita juga bisa membangun loop yang berbeda di mana kita memikirkan hal-hal yang positif gitu. Okay. Walaupun memang tidak semudah itu tentunya, perlu proses juga, tapi bisa kok dilakukan, apalagi kalau kita paham konsep neuroplasticity tadi, di mana otak kita bisa berubah struktur dan fungsinya gitu. Dan juga kalau overthinking di malam hari, satu hal yang bisa dicobain adalah brain dump. Jadi kalau lagi banyak banget di pikiran, ambil buku, ambil notes, dan tulisin apa aja yang ada di pikiran yang lagi kita pikirin. Dan disitulah momen buat kita ngebuang semuanya, ibaratnya apa yang ada di kepala kita di dalam tulisan. Ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk tulisan, itu kan menjadi lebih tangible ya. Dan kita bisa melihatnya lagi. Dan disitulah kita kalau emang ada waktu dan ngerasa nulis doang nggak cukup, baca lagi, terus kayak baik lagi kayak tadi yang pakai si teknik CBT tadi, challenge, emang iya kayak gini. Jadi itu ngebantu kita buat nggak mikirin lagi gitu, nggak terlalu overthinking. Setuju. Aku relate di brain dump sama tadi ketika ngomongin tentang lingkungan gitu. Ketika aku lagi kosong banget, aku nggak tahu kemana, aku biasanya datang ke blank page, ke jurnal kosong aku. Kalian juga bisa punya jurnal ya. Promosi tiba-tiba ya. Aku kesini aku langsung aja apa ya aku mikirin ya. Ntar aku bakal challenge juga. Emang aku seperti ini hari ini ya. Atau aku seperti ini. Ntar bisa jadi itu jadi satu skrip untuk jadi postingan biasanya. Itu bisa jadi lahir dari sekedar aku lagi bingung mau ngapain gitu. Dan ketika bikin lingkungan tadi, aku pernah di fase di mana aku mengawinkan posisi kasur aku dengan kebiasaan aku main HP. Jadi aku
kok bisa ya aku sebelum tidur tuh main HP 1 jam 2 jam. Itu karena selama ini aku salah mengawinkannya gitu. Iya. Aku mengawinkan tempat di mana aku harus istirahat, tapi aku menganggap main HP juga istirahat. Padahal Enggak. enggak istirahat juga kan, Enggak. beda kan. Akhirnya aku belajar untuk ya udah aku usahakan nggak main HP di kasur. Aku cari main HP mungkin di ruang tamu atau di depan sebelah sana kasur. Intinya kita bisa nge-create lingkungan yang lebih baik untuk kita ya. Kita perlu mengasosiasikan hal-hal tersebut dengan emang yang sesuai dengan fungsinya lah gitu. Kayak kasur jangan diasosiasikan dengan handphone gitu, jangan doom scrolling, tapi asosiasikan dengan tidur. Karena makanya orang jadi overthinking dan susah tidur, susah istirahat karena kasur itu udah jadi tempat untuk segala macem gitu. Dicampur buat main HP lah segala macem. Jadinya kita mikirnya kasur adalah tempat untuk main HP padahal Rebahan. gitu, rebahan. Dan makanya kalau rebahan doang nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa, tapi kalau kita kan rebahan biasanya sambil doom scrolling juga kan. Nah itu jadinya malah kayak bumerang juga kan, malah jadi nggak baik buat kita juga manfaatnya. Gitu. Seru banget. Mas Risa, Iya. sebelum kita tutup, Hmm. apakah ada the worst advice yang pernah Mas Risa terima selama ini? Ada banget. Terkait dengan kesehatan mental adalah positive thinking aja. Positive thinking aja. Iya. Kenapa itu worst advice? Karena kembali lagi ke fungsi otak kita itu kan nggak untuk selalu bahagia ya. Otak kita itu memang dirancang untuk merasakan semuanya. Dari mulai yang enak, yang nggak enak, dan yang netral-netral aja. Dari pengalaman positif dan negatif semua harus dialami. Tapi kalau kita cuma mikirnya positive thinking aja, itu tuh malah jadi ya toxic positivity tadi gitu. Dan menurut aku ketika aku lagi curhat tiba-tiba udah positive thinking aja, enggak gitu. Justru gue nggak butuh dikasih tahu positive thinking, tapi gue perlu, ibaratnya aku lebih menghargai kalau aku di challenge gitu. Ketika aku mikir misalkan aku curhat nih, terus tiba-tiba udah positive thinking, enggak, justru mendingan lo challenge pikiran gue daripada lo cuma bilang udah positive thinking aja. Itu tuh menurut aku kadang-kadang satu kayak meminimalisir apa yang seseorang alami, jadi menginvalidasi apa yang mereka alami. Kesannya kayak yang lo alamin tuh ya receh banget deh, udah positive thinking aja gitu. Dan juga positive thinking juga jadi toxic karena ya kita nggak bisa gitu untuk selalu positif gitu. Dan nggak bisa di sini dalam artian positive thinking itu nggak menyelesaikan masalah, nggak menjadi solusi juga, tapi kita harus melihatnya secara lebih netral dan konstruktif gitu. Jadi kalau misalnya ada yang saran udah positive thinking aja, aku tuh kayak kesel banget gitu. Apalagi pernah kejadian lagi curhat-curhat udah positive thinking aja, kayak hah gimana? Enggak dong gitu. Justru kalau mau ya challenge apa yang gua omongin, apa yang gua rasain, apa yang gua pikirin, supaya ya ngebantu gua untuk mengeksplorasi apa yang gue alamin ini. Atau kalau nggak usah ngomong apapun. Kadang ketika kita curhat kita nggak pengen denger solusi kan, nggak pengen denger saran, kita cuma pengen didengar. Jadi kalau nggak punya hal yang worth to say, jangan ngomong apa, mendingan dengerin aja gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi curhat terus nggak tahu mau ngomong apa, aku lebih appreciate kayak okay, I hear you dan I see you. Ya udah sampai situ aja. Kalau emang nggak tahu mau ngomong apa lagi, daripada ngomong udah positive thinking aja. I think that's the worst advice I've ever gotten in my life. Terima kasih banyak udah datang ke Starbucks Class. Terima kasih banyak hal yang aku pelajari. Sehat terus Mas Risa. Sehat juga. Ntar kalau aku ke Inggris, aku menyamper Ke Newcastle ya? Bahasa basi orang Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.